Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helwia Makarim. Saya adiknya almarhumah Khadijah Makarim. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih konsepnya kalau kita mau bergadang. Siapa di sini teman-teman yang suka begadang? Pastilah ya, yang namanya mahasiswa, pejuang skripsi, pejuang disertasi atau pejuang tesis atau siapapun juga pasti pernah lah kita melakukan yang namanya begadang. Karena apa? Karena ketika kita begadang itu memang benar-benar enak banget, hening banget untuk kita melakukan pekerjaan gitu ya, tanpa ada suara-suara background yang mungkin membuat annoying kita. Nah, tapi ketika kita mau begadang sebenarnya ada konsep yang membuat supaya gimana kita harus tetap sehat, tetap fit gitu ya. Di antaranya adalah ketika kita akan begadang, maka sebelumnya gitu ya, secara teori sih, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi praktek juga, bahwa kita tuh harus tidur siang gitu ya. Karena kenapa? Kita kan akan mengeluarkan energi di malam hari. Jadi minimal kita melakukan tidur siang dulu kalau memang kita mau begadang. Itu pun kalau memang ada waktunya. Terus yang kedua adalah tetapkan waktu tidur yang konsisten. Jadi misalkan nih, kalau misalkan memang mau begadang, selesaikan dulu sampai sholat isya, habis itu tidur dulu, bangun lagi mungkin jam 10 atau jam 11 malam atau jam 12 malam gitu ya, untuk melakukan begadang. Atau juga bisa juga untuk memastikan adaptasi ritme tidur kita gitu ya, jangan sampai nanti kita juga shock terapi gitu ya, secara fisik kita yang tidak terbiasa dengan konsep kita begadang. Nah, yang berikutnya adalah panjang tidur yang cukup. Jadi memang sebenarnya secara keilmuan gitu ya, bahwa kalau kita mau bicara fisik kita yang sehat, yang fit, maka memang kita itu harus diusahakan 7 atau 9 jam untuk tidur dalam sehari. Teorinya seperti itu ya, tetapi memang kalau kita memang sudah menjadi habit dalam begadang gitu ya, kadang 1 jam 2 jam juga mungkin bisa untuk kita menghilangkan ngantuk. Tetapi jika itu akan terjadi terus menerus, itu akan habit itu menjadi bad habit gitu ya, nanti akan ada bad impact kepada fisik kita. Tapi memang totally kalau kita memang mau tidur fisiknya yang sehat, maka minimal kita tidur 7 sampai 8 jam. Lalu yang berikutnya adalah ciptakan tidur yang nyaman. Nah, karena kita kan mau melakukan mau begadang gitu ya, mau punya energi yang harus maksimal, maka pada saat kita mau melakukan itu, kita kan perlu tidur. Nah, coba kita membuat senyaman mungkin ruangannya, tempat tidurnya, terus juga apanya lah yang membuat kita tuh bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah jaga kesehatan fisik. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau begadang itu kan ada organ-organ tubuh kita yang sebenarnya harusnya dia istirahat gitu ya, karena memang jam tidur kita dipakai buat bekerja, jam tidur kita dipakai buat berpikir. Padahal sebenarnya organ-organ dalam tubuh kita itu juga pada saat kita tidur dia juga beristirahat gitu ya. Tapi kan ini dibalik gitu ya. Jadi kitanya justru lagi membutuhkan ekstra berpikir, ekstra bekerja gitu ya, karena butuh ketenangan dan lain sebagainya, maka diambillah keputusan harus begadang. Dan itu kita harus menjaga kesehatan itu. Kenapa? Karena itu tadi khawatir akan menjadi shock dan drop gitu ya fisik kita. Maka kita harus memberikan asupan gizi yang makanan-makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, terus tentunya juga tidak boleh kekurangan dalam cairan gitu ya. Dan juga kalau bisa memang kita juga rutin dalam melakukan olahraga gitu ya, supaya kita juga tetap fit gitu ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti nih, nah ini nih yang sebenarnya kita juga melakukan itu ya, apa? Kita tuh harus menghindari kafein. Kenapa? Minum kopi yang manis gitu ya, yang mungkin kita juga minum itu juga gitu ya. Itu karena itu nggak bisa, itu akan membuat bad impact gitu ya buat tubuh kita. Jadi teman-teman kalau misalkan emang mau begadang, kalau bisa minum kopinya kopi hitam, kopi pahit tanpa gula gitu ya. Jadi bukan kopi-kopi yang manis-manis, karena apa? Itu akan menjadi efek yang lain pada dalam tubuh kita ya. Kopi hitam itu, kopi pahit itu tambah gula, itu kan fat burner ya. Dan itu juga memang researchnya juga menyampaikan bahwa itu bisa membuat kita juga kenyang. Dan tentunya memang iya sih, kita ketika minum kopi hitam pahit tanpa gula itu selain memang bikin kita kenyang, dan memang itu bikin kita fresh
fresh banget gitu ya. Yang tadi kita ngantuk gitu ya, yang tadi kita nggak semangat, ketika kita minum kopi hitam tanpa gula itu akan menjadi lebih semangat. Nah, yang berikutnya adalah perhatikan kualitas tidur. Kenapa? Karena kualitas tidur itu perlu juga. Jadi jangan sampai kita udah kurang tidur, udah kita begadang, ternyata kita juga nggak bisa tidur karena kita juga tergoda dengan bermain gadget gitu ya. Kan kita udah habis begadang nih dari pagi, harusnya kita kan ada tidur lah, minimal sedikit lah gitu ya, atau minimal kita harus membayar lagi tidur. Tapi kita juga ternyata aduh gatal juga nih, tangan lagi mau main gadget. Nah, ternyata akhirnya waktu tidur kita pun juga berkurang gitu ya. Terus yang berikutnya adalah rutinitas malam yang menyenangkan. Nah, bagi kita-kita nih yang suka begadang gitu, yang suka bekerja dan berpikir jernih, kan enak banget itu kan yang namanya begadang ya. Kenapa? Karena rutinitas malam itu membantu kita untuk lebih fokus. Percaya nggak sih kalau memang kita yang sudah sering begadang, beneran banget deh, yang namanya kita butuh ketenangan, yang namanya kita butuh fokus, itu tuh enak banget ada di malam hari. Kalau nggak percaya buktiin aja deh. Kenapa? Karena itu sudah membuat kita lebih kebuka ide-ide kita, terus apa yang mau kita pikirkan gitu ya. Pokoknya hard thinking kita tuh adanya di situ, bergelora banget gitu ya. Kayaknya ide-ide tuh muncul ada di situ. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena memang itu sudah terbukti. Saya itu tipe kalau orang yang memang suka begadang gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mempunyai ide-ide yang cemerlang gitu ya, untuk membuat konsep-konsep yang lebih variatif dan inovatif itu dibutuhkan begadang. Karena apa? Hening gitu ya, sepi, nggak ada suara-suara bising-bising yang lain, nggak ada goda-godaan yang apalah dari medsos atau dari telepon dan lain sebagainya. Dan itu memang terbukti ya. Jadi memang rutinitas malam itu memang sangat menyenangkan bagi kita yang suka hobi begadang dan suka kesunyian atau ketenangan ya. Nah, yang terakhir adalah kita harus mengevaluasi atau sesuaikan dengan pola tidur kita. Nah, ketika memang kita sudah merasa bahwa badan kita sudah negur kita bahwa kita harus tidur, bahwa kita harus istirahat, maka so go ahead ya, udah istirahatlah.